Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar matematika peminatan dan mungkin di sini kalian sudah mengenal ibu dan nama ibu adalah Patricia Unru Amiani, nama panggilan ibu adalah Mia dan ibu mengajar di kelas 11 MIPA yaitu tentang matematika peminatan. Oke, kita langsung saja ke pembelajaran pertama kita. Ya, pembelajaran pertama kita adalah tentang trigonometri. Nah, trigonometri ini apa saja sih yang kita pelajari pada pagi hari ini? Dan yaitu yang pertama, tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa dapat menggunakan rumus penjumlahan dan selisih dua sudut. Dan yang kedua, siswa dapat menggunakan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Oke, kita langsung. Nah, ini yang pertama, kita langsung tentang rumus penjumlahan dan selisih dua sudut. Ini ibu langsung berikan rumusnya. Ini ada 6 rumus tentang rumus penjumlahan dan selisih dua sudut. Ini nanti digunakan untuk menjawab pertanyaan. Ini bisa dicatat di buku catatannya. Ada rumus sin A ditambah B, berarti ini rumusnya. Ada sin A dikurang B, berarti ini rumusnya. Dan seterusnya sampai rumus tan. Ini bisa dicatat. Oke, kita langsung saja. Bagaimana sih Bu? Mungkin cara menggunakan ke 6 rumus ini. Oke, Ibu langsung berikan 2 contoh. Contoh yang pertama, nomor 1, hitunglah nilai dari cos 225 derajat. Oke, kita berpikir gimana kita mencari rumusnya. Rumus dari cos 225 derajat dengan menggunakan rumus yang sudah Ibu berikan. Langkah yang pertama kita tulis, jawab cos 225. Oke, kita berpikir, kalian pasti tahu apa-apa aja sudut-sudut istimewa. Sudut-sudut istimewa itu dimulai dari sudut 0, 30, 60, 30, 45, 60, 90, dan 120 dan seterusnya sampai 360. Nah, kalian pilih yang mana sudut yang mendekatinya. Maksudnya mana sudut mendekatinya, berarti yang mana sudut kalian pilih. Dari 225 ini, kalian pilih yang mana? Nah, Ibu di sini pilih itu adalah 180 ditambah 45 derajat. Berarti Ibu memilih sudut 180 dengan sudut istimewa 45 derajat. Nah, kalau Ibu jumlahkan ini 180 dengan 45 derajatnya, maka menghasilkan 225 derajat. Jadi itu namanya diuraikan. Kalian boleh misalnya nyari sudut yang lain selain 180 dan 45, dan itu nanti pasti juga hasilnya akan sama. Oke, kita lanjut. Cos 225 derajat sama dengan cos 180 derajat ditambah 45 derajat, dengan A-nya adalah 180 derajat dan B-nya 45 derajat. Kita lanjut, terus kita pisahkan. Ini rumus, tentunya kalau cos 180 ditambah 45 derajat, berarti ini menurut rumus yang ketiga. Nah, rumus ketiga penguraiannya berarti menjadi cos 180 derajat dikali cos 45 derajat dikurang sin 180 derajat dikali cos 45 derajat. Ini menurut sifat rumus yang ketiga yang sudah Ibu berikan tadi. Terus kita lanjut. Nah, kita cari berarti cos 180 derajat itu berapa? Itu adalah nilainya negatif 1. Terus dikalikan, cari lagi nilai cos 45 derajat berapa hasilnya? Setengah akar 2. Terus dikurang sin 180 berapa hasilnya? 0. Setelah itu cos 45 berarti tetap setengah akar 2. Kayak gitu. Terus setelah kita mendapat nilai-nilai dari cos maupun sinnya, baru kita selesaikan secara matematika.
pertama-tama kita buat dulu negatif 1 dikali. Ini kenapa bisa akar 2/2? Karena 1 kita lihat ke atasnya kan ada 1/2 akar 2. Itu artinya 1 dikali akar 2 terus dibagi 1 dikali akar 2 berarti akar 2 terus dibagikan dengan 2. Ya, jadi kayak gitu untuk menyederhanakan bentuk yang lainnya. Terus dikurang, kita lanjutkan 0 dikali sama ini 1 dikali akar 2 per 2. Oke, kita lanjutkan, kita selesaikan lagi secara matematikanya. Lanjut, berarti artinya negatif, berarti yang atas dikali dengan yang atas, yang bawah dikalikan dengan yang bawah. Yang atasnya berarti ada negatif 1 dikali dengan akar 2, terus per 2, terus dikurang 0 dikali akar 2 per 2. Nah, lanjut. Negatif 1 dikali akar 2 itu artinya negatif akar 2 per 2 dikurang 0 dikali akar 2 berarti 0 per 2. Lanjut. Negatif akar 2 per 2 dikurang, nah 0 dibagi 2 itu adalah 0. Sehingga sama dengan negatif akar 2 per 2. Karena negatif akar 2 per 2 dikurang 0 hasilnya adalah negatif akar 2 per 2. Dan ini kita buat sederhananya menjadi negatif 1/2 akar 2. Kenapa 1? Karena bilangan yang di depan akar 2 itu kalau tidak ada bilangan bulatnya berarti itu selalu 1. Makanya dibuat jadi bentuk yang lain, jadi negatif 1/2 akar 2. Nah, itu adalah contoh yang pertama tentang penggunaan rumus penjumlahan dan selisih untuk dua sudut. Yang kita gunakan adalah rumus yang ketiga karena dia bentuknya adalah cos. Oke, lanjut. Dan ini adalah tabel dari sudut-sudut istimewa. Berarti sudut-sudut istimewanya ada dari 0 sampai 360. Ini kalian bisa cari di Google, ini banyak. Ada nilai dari sinnya, cosnya, tannya, kotanya, sekannya, kosekannya. Ini banyak. Ini banyak dari 0 sampai 360, jadi bisa dicari di Google. Habis itu kita lanjut. Mudah kan? Tidak terlalu sulit. Hanya pintar-pintar untuk memilih rumusnya yang mana digunakan, pintar-pintar memilih yang mana derajatnya yang kalian gunakan di sudut-sudut istimewanya, apakah menggunakan nanti 30 atau 45 terserah. Yang penting penjumlahan atau pengurangan mereka menghasilkan sudut yang diberikan oleh soalnya. Seperti itu. Terus kita lanjutkan yang kedua. Contoh yang kedua yang ibu berikan adalah yang pertama, diketahui ibu berikan soal sin A sama dengan 3/5 dan cos B sama dengan negatif 8/7, di mana A adalah sudut lancip dan B adalah sudut tumpul. Sehingga kalian menentukan nilai dari sin A ditambah B. Oke, berarti kalian harus ingat bahwa sin A itu 3/5, di mana A-nya itu sudut lancip dan B-nya adalah sudut tumpul. Berarti kita lanjutkan. Gimana cara jawabnya? Oke, kita jawab. Ini pertanyaannya adalah mencari nilai dari sin A ditambah B. Berarti kita menggunakan rumus yang pertama. Rumus yang pertama berarti sin A ditambah B, uraiannya adalah sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B. Oke. Terus karena sin A-nya sudah punya nilainya adalah dari soalnya, nilainya ada 3/5, berarti kita tulis 3/5 dikali, nah karena cos B-nya sudah punya nilai negatif 8/17, berarti kita tulis 3/5 dikali negatif 8/17, terus ditambah. Nah, di sini nilai cos A dengan nilai sin B itu tidak diketahui di soal. Oleh karena itu, kita harus mencarinya. Yang kita cari pertama adalah mencari nilai cos A. Cara mencari nilai cos A kita gunakan dari yang diketahui. Yang diketahui adalah sin A sama dengan 3/5.
itu sudah diketahui di soal bahwa ini merupakan sudut lancip. Nah, untuk menjawabnya, kalian harus ingat kembali tentang rumus trigonometri yang sudah kalian pelajari di kelas 10. Bahwa sin A itu artinya sin demi. Berarti depan dibagi dengan miring. Berarti sama dengan sin A-nya bernilai 3/5. Yang artinya bahwa depannya bernilai 3 dan miringnya bernilai 5. Kalau berbicara tentang sin A atau sin demi, berarti kita berbicara tentang, nah ini sin A, Ibu kasih supaya mengingatkan kalau sin A berarti itu sin demi, berarti depan dibagi dengan miring. Kalau cos A berarti cos sami, samping dibagi miring, dan kalau tan A berarti tan desa, depan dibagi samping. Nah, kalau kita berbicara tentang sin, cos, dan tan ini, berarti kita berbicara tentang rumus Pythagoras. Oke, kita lihat. Nah, kalau rumus Pythagoras berarti kita harus menggambarkan segitiga Pythagoras. Di sini sudah dilihat ada segitiga Pythagoras dan di situ ada sudutnya yaitu sudut A. Bisa dilihat sudut A yang ada lengkukan di segitiganya. Nah, kalau di situ sudut A, berarti misalnya kita misalkan berdiri di sudut A, kita yang jadi A-nya. Berarti yang di depan kita siapa? Kita menghadap ke sana, berarti yang di depan adalah sisi tegaknya. Sisi tegaknya itu namanya depan. Siapa sampingnya? Berarti itu sampingnya. Yang miringnya siapa? Berarti itu miringnya. Nah, kita bisa lihat, kita taruh oleh sin A, sudah diketahui sin A sama dengan depan dibagi miring, berarti depannya kita sudah tahu itu 3 dan miringnya itu berarti 5. Berarti kita buat depan 3 miring 5. Nah, sampingnya ini sebenarnya belum diketahui ya anak-anak. Ini oleh sudah terlanjur Ibu tuliskan, berarti sampingnya itu masih belum ada nilainya. Kita tutup dulu. Nah, berarti yang belum kita ketahui adalah nilai dari sampingnya. Oke, untuk mencari nilai sampingnya berarti kita menggunakan rumus Pythagoras. Masih ingat rumus Pythagoras, yaitu miring kuadrat sama dengan, ini rumus Pythagoras ya, depan kuadrat ditambah samping kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan bahwa miringnya tadi nilainya berapa? 5. Berarti 5 dipangkatkan dengan 2 sama dengan depannya tadi kita sudah tahu ada 3, berarti 3 pangkat 2, dan sampingnya itu belum diketahui. Itu yang kita cari, samping pangkat 2. Itu sampingnya pangkat 2 ya. Terus kita cari 5 pangkat 2 berarti 25 sama dengan 3 pangkat 2 berarti 9 ditambah dengan samping kuadrat. Oke, kita lanjutkan. Berarti kita mencari samping kuadrat, berarti yang harus pindah adalah 9. 9 pindah karena kita intinya mencari samping. Kalau kita mencari samping, berarti kita harus membuat tempat sampingnya itu sendiri. Nah, untuk membuat tempat samping sendiri berarti yang harus dipindah adalah 9. 9 harus pindahkan. Berarti kalau 9 itu bernilai positif, berarti kalau dipindah dia bernilai negatif. Makanya negatifnya ditandai dengan pengurangan. Berarti 25 dikurang 9 sama dengan samping kuadrat. Nah, 25 kurang 9 berarti 16 sama dengan samping kuadrat. Nah, terus kita nyari samping nih. Ini kan masih dalam bentuk kuadrat. Berarti untuk supaya dia tidak bentuk kuadrat, berarti cari lawan dari kuadrat, berarti adalah akar. Berarti akar dari 16 sama dengan samping. Berapa akar 16? Berarti sampingnya adalah 4. Oke, karena sampingnya ada 4, makanya tadi di gambarnya nilai sampingnya adalah 4. Berarti dapat 4 itu dari gambar sesuai dengan rumus Pythagorasnya. Oke, yang pertama tadi kita cari adalah cos A-nya. Berarti kita sudah dapat bahwa cos A sama dengan samping dibagi miring, jadi nilainya adalah 4/5. Dan 4/5 itu, dan A-nya ini adalah sudut lancip.
Kalau sudut lancip berarti sudut yang ada di kuadran 1. Kalau di kuadran 1 berarti dia bernilai positif untuk nilai cosnya. Berarti benar cos A sama dengan 4/5. Oke, sudah dapat cos A-nya, berarti kita mencari lagi cos B-nya yang belum diketahui. Sama cara yang tadi, persis cara yang tadi, ini tidak usah ibu ulang lagi, sama seperti cara tadi. Kalau sudah diketahui dari soalnya cos B sama dengan negatif 8/17, berarti kan kita sedang mencari sin B. Berarti untuk sin B di kuadran 2 itu bernilai positif, berarti nanti sin B-nya tetap bernilai positif. Sama seperti tadi, berarti cos B sama dengan samping dibagi miring, berarti sama dengan negatif 8/17. Kita masukkan, kita gambarkan dia di segitiga siku-siku. Sama seperti tadi, depannya ini, sampingnya ini, dan ininya miring. Terus untuk mencari depannya, berarti dengan cara rumus Pythagoras. Bisa dilihat di situ sama caranya. Jadi didapatkan sin B sama dengan depan dibagi miring. Berarti depannya 15, miringnya 17. Dan perlu diingat bahwa sudut tumpul itu berada di kuadran 2. Dengan nilainya kalau sin itu bernilai positif, dan kalau cos itu bernilai negatif, dan kalau tan itu bernilai negatif. Bisa dilihat di tabel, karena yang diminta adalah nilai sin B, makanya dia tetap bernilai positif. Jadi nilai sin B adalah 15/17. Oke, kita lanjutkan. Oke, sesuai pertanyaan tadi bahwa kita mencari sin A ditambah B. Berarti kita kembalikan lagi bahwa sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B. Berarti karena kita sudah mendapat nilai cos A dan nilai sin B, berarti kita tulis seperti di atas. Kita lihat penjumlahannya. Kita lihat perkaliannya. Sama perkalian secara matematika, kalau dia diminta dikali-dikali, kalau dia minta ditambah-tambah, sehingga menghasilkan nilai 36/85. Seperti itu anak-anak contoh soalnya, dan ini tidak terlalu sulit, hanya kalian harus menguasai tentang rumus-rumus Pythagoras dan juga tentang rumus-rumus yang sudah ibu berikan tadi. Terus itu hal yang pertama kita pelajari tentang rumus penjumlahan dan selisih dari dua sudut. Kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran kita yang kedua, yang kedua lagi adalah rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Di sini yang kedua, kalau ini sin A ditambah sin B, berarti rumusnya ada ini. Terus sin A dikurang sin B, rumusnya ini. Sama, pandai-pandai memilih rumusnya sesuai dengan soal yang diberikan. Terus ibu kasihkan contoh lagi gimana cara penggunaannya. Kita lanjut. Contoh yang pertama. Sederhanakan cos 4x dikurang cos 4y dibagi sin 4x dikurang sin 4y. Berarti ini ada bentuk dua bentuk rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Yang pertama yaitu cos 4x dikurang cos 4y, dan yang kedua adalah sin 4x dikurang sin 4y. Kita buat dulu yang pertama, cos 4x dikurang cos 4y. Kita cari itu dulu, berarti ini kita pakai rumus yang keempat. Ini penjabaran rumus yang keempat, bisa dilihat lagi, dikembalikan lagi ke slide sebelumnya, bahwa rumus yang keempat menyatakan kalau cos 4x dikurang cos 4y, berarti penjabarannya adalah seperti ini. Negatif 2 sin setengah dikali 4x ditambah 4y dikali sin setengah dikali 4x dikurang 4y. Kita lanjutkan. Negatif 2 sin, kalau setengah dikali 4x ditambah 4y, itu kita buat bentuk yang lain, artinya bahwa di dalam kurung itu dibagi dengan 2. Berarti hasilnya negatif 2 sin, kita tulis 4x ditambah 4y dibagi dengan 2. Terus sama, dikali sin 4x dikurang 4y dibagi dengan 2. Kita lanjut.
sini negatif 2 sin. Nah, ini kita bagi 4x dibagi dengan 2 itu hasilnya 2x, ditambah terus 4y dibagi dengan 2 itu hasilnya adalah 2y, dikalikan dengan sin 2x terus dikalikan sama sin 4x dibagi dengan 2 itu 2x dikurang 4y dibagi dengan 2 itu hasilnya adalah 2y, sehingga didapatkan nilainya kalau cos 4x dikurang cos 4y itu hasilnya negatif 2 sin 2x ditambah 2y dikali sin 2x dikurang 2y. Oke, sudah dapat. Yang kedua, sama caranya kita cari sin 4x dikurang sin 4y. Berarti kita cari ini berdasarkan rumus yang kedua. Sama caranya kita buat, jabarkan, terus kita hitung. Oke. Kita hitung, terus kita masukkan. Nah ini, oh iya, tadi itu kurang ada sin 2x dikurang 2y nya di bawahnya. Untuk sin 4x dikurang sin 4y, di sini ada kesalahan. Terus kita buat kalau cos 4x dikurang cos 4y berarti negatif 2 sin 2x tambah 2y dikali sin 2x dikurang 2y terus per sama seperti tadi 2 cos 2x ditambah 2y dikali sin 2x dikurang 2y. Itu yang kita dapatkan. Kita lanjutkan. Di sini bahwa karena sama sin 2x dikurang 2y dengan atas dengan bawahnya kan sama, berarti bisa kita coret. Jadi sin 2x dikurang 2y itu hilang karena bisa kita coret-coret. Jadi sisanya 2 dengan 2 pun di depannya itu bisa kita coret. Jadi sisanya negatif sin 2x ditambah 2y per cos 2x itu ditambah 2y. Sehingga kita ingat bahwa sin A per cos A itu adalah tan A. Karena A-nya sama yaitu 2x ditambah 2y, maka hasilnya adalah negatif tan 2x ditambah 2y. Oke anak-anak, sekian yang bisa Ibu sampaikan tentang dua tujuan pembelajaran yang kita laksanakan pada pagi hari ini dan kiranya bisa dipahami. Terima kasih. Ya, demikian bisa Ibu sampaikan dan semoga kalian paham dengan penjelasan Ibu. Oke, terima kasih.